Selanjutnya kita bahas kitab Sirrul Asrar bab 5, ilmu dan peningkatan rohani. Ilmu pengetahuan zahir. Udah banyak stratanya deh. Sampai bingung kepala kita. Mahal lagi. Iya kan? Sampai ke Al-Azhar. Betul. Sampai ke Jogja, betul? Sampai ke Bukit Tinggi, betul kan? Iya. Betul. Padahal yang pergi ke Bukit Tinggi, padahal intinya ada sekarang hari ini. Iya kan? Nah, siapa yang on? Wah, kalau tahu udah itu nggak usah begitu, biarin aja sana ya. Nggak apa-apa kan aturannya begitu. Karena takut dengan birokrasi. Nah, gitu ya. Ya, manusia kan takut dengan birokrasi. Ya nggak apa-apa. Betul. Ya. Yang kita takut dengan bini kan. Oh, kacau ini lah. Maaf. Aduh, ini kacau nih. Ilmu pengetahuan zahir mengenai benda-benda yang nyata dibagi 12 bagian. Catat. Benda-benda yang nyata itu dibagi 12 bagian. Berangkat dari Nabi Musa. Bagian-bagian tersebut dibagi lagi, diciutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Diciutkan lagi karena kalau 12 kayak sholat 50 rakaat nggak sanggup, diturunkan menjadi 5. Tuh, duduk ya. Baru tahu nih. Oh, jangan sombong kalau udah tahu. Ini ilmu. Ya. Di antaranya satu, kita kan yang kita bahas yang berlaku. Iya. Hidup antum di zaman Musa, dipecah itu menjadi 12. Makanya kalau ada yang datang yang 12 itu apa katanya? Mau dicatat, mau dipraktekin. Bener nih orang nih. Belum selesai kaji udah ngeduluin kan gitu. Yang berlaku yang mana? Yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW hanya 4 ilmu itu sekarang yang berlaku. Manasaknya begitu. Masa masih ngaji Bible? Kan harus Quran. Iya. Iya kan? Nah, nih nggak enak ngaji mandung ketonjok terus. Enggak, siap-siap aja benjol. Pertama, melibatkan peraturan agama. Ilmu pertama kata Nabi melibatkan peraturan agama mengenai kewajiban, larangan yang berhubungan dengan perkara-perkara, peraturan-peraturan di dalam dunia ini. Itu ilmu zahir. Paham ya? Ulang. Ilmu yang pertama, ya, ilmu zahir dibagi 4 yang berlaku sekarang. Kata Nabi, 1. Melibatkan peraturan agama yang diturunkan kepada Rasulullah di kehidupan akhir zaman mengenai kewajiban dan larangan yang berhubungan dengan perkara-perkara dan peraturan-peraturan di atas dunia ini. Itu yang pertama, paham? Paham ya? Yang kedua, harus menyentuh soal pengertian dan maksud serta tujuan peraturan-peraturan tersebut. Maksudnya apa peraturan itu diturunkan? Tujuannya apa? Itu yang kedua. Enggak taklif. Jadi menggunakan akal itu. Iya kan? Oh, bid'ah. Kalau pakai pesawat ke Mekah itu bid'ah, enggak boleh, haram. Kacau itu kan. Bukan begitu. Bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang tidak boleh, betul kan? Nah, tuh, itu yang kedua. Peraturan itu harus ngerti maksud serta tujuan peraturan tersebut diturunkan. Bagian ini dinamakan bidang kerohaniahan, yaitu pengetahuan mengenai perkara-perkara yang tidak nyata. Termasuk juga perkara yang tidak nyata itu banyak. Belum tentu yang tidak ada itu tidak ada. Itu bagian kedua. Dibahas itu. Ilmu Nabi sampai ke situ. Yang kedua bagiannya ya. Yang ketiga,
mengenai hakikat kerohaniahan yang tersembunyi, itu yang dinamakan kearifan. Tahu nggak? Itu yang ketiga. Itu Nabi udah jadi Rasul tuh, udah tinggi tuh. Jadi naik satu, peraturan, larangan, tujuannya apa? Yang kedua, ya pengertiannya itu tadi, tujuannya apa? Yang pertama, diturunkan peraturan agama, ikuti dulu. Sudah itu naikkan makomat kita kedua. Tujuannya diturunkan ini apa? Betul kan? Pengertiannya apa? Yang ketiga, baru masuk ke hakikat kerohanian. Sifatnya tersembunyi. Itu yang dinamakan menjadi orang arif, kearifan. Yang keempat, mengenai hakikat inti dari hakikat. Intinya hakikat, asyirullah namanya, yaitu mengenai kebenaran yang sebenar-benarnya kata Islam, bukan kata fikih saja. Ya, manusia yang sempurna, insan kamil, perlu mempelajari semua bidang atau bagian tersebut dan mencari jalan ke arahnya. Harus ada guru, harus tajam hati, harus peka, makrifatullah di keempat. Itu dia bidang ilmu yang diturunkan Nabi untuk dikembangkan pada manusia akhirul zaman. Sampai tidak 12. Duduk kan tuh? Nah, dicari pula nih 12, digetok-getok dulu di batu supaya keluar air. Itu ilmu sultan, ilmu nggak ada. Yang 4 itu tadi. Ya, setuju nih? Nah, ini bagian ahli fikih nih. Seharusnya kalau ditanya antum belajar fikih, ya, belajar syariat, kesimpulannya pada Nabi ada 4. Mengulang. 1, melibatkan peraturan agama mengenai kewajiban dan larangan yang berhubungan dengan perkara-perkara dan peraturan-peraturan di dalam dunia ini. 2, menyentuh soal pengertian atau maksud serta tujuan peraturan-peraturan tersebut. Bagian ini termasuk juga kerohaniahan atau kebatinan. Bagian 3, mengenai hakikat kerohaniahan yang sebenarnya, yang tersembunyi, itulah yang disebut arif. Bagian 4, mengenai hakikat inti dari hakikat, itulah makrifat, yaitu mengenai kebenaran yang sebenar-benarnya. Manusia yang sempurna perlu mempelajari hari ini. Kalau sudah makomatnya tinggi, itulah kewalian. Duduk. Udah uraiannya, udah nggak perlu kuliah di UIN, bubar aja. 4-nya itu udah disimpulkan. Kita yang misah-misahin. Baru tingkat pertama aja udah mahal, Pak. S1 lagi, SAG kan. Ya, nah, Masya Allah. Ini kenapa nonjok terus yang ngaji? Enggak, Anda luruskan. Kita luruskan. Ya. Yang 4 tadi kata Nabi. Nabi bersabda, syahid, ya, Tabrani, ad-dinu wal asl wal ruwahaniyatu hiyal fara'u wal hikmati hiyal waraqatu wal hakikatu hiyal tamaratu. Agama ialah pokok, kerohaniahan adalah dahannya, kearifan adalah daunnya, kebenaran makrifat adalah buahnya. Itu kata Nabi. Itu yang diurai tadi 4. Duduk. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, tanya nih sama orang fikih, bisa diuraian enggak? Nah, bingung nanti ya. Kan gampang tuh nguraiin tadi. Bayar. Udah S1 tuh, nggak perlu jauh-jauh, 5 menit jadi S1 ya. Kan selesai. Putarannya di situ. Nah. Sabdanya ada, hadisnya ada. Quran dengan ulasan keterangannya, terjemahannya, ibarat-ibaratnya mengandung semua itu. Di dalam kitab An-Najmah, perkataan-perkataan tafsir
ulasan dan takwil serta terjemahan melalui ibarat dijelaskan sebagai ulasan terhadap Quran. Benar kan? Ulasan Quran tuh ibarat, takwil, iktibar makna. Ada di Quran. Adalah keterangan, perincian bagi kepahaman orang-orang awam. Itu untuk orang awam. Iktibar makna. Pohon syajaratul. Pohonnya tinggi menjulang, akarnya ke atas, dahannya ke bawah. Itu untuk awam. Supaya apa? Supaya akalnya beres. Duduk nggak? Al-Quran kan begitu. Sementara terjemahan melalui ibarat adalah keterangan tentang maksud yang tersirat yang harus diselami melalui munajat, tafakur, turun penafian yang sangat mendalam dituntun seorang guru, itulah ilham. Paham? Namanya ibarat. Dua. Yang pertama muhkamat, yang kedua mutasyabihat. Sepakat? Jangan di muhkamat aja. Kan perintahnya harus mendalami ke mutasyabihat. Itulah ilham mutasyabihat tadi, memahaminya. Sebagaimana yang dialami orang-orang beriman yang sejati, harus ke situ. Jadi terjemahan yang demikian adalah hanya diperuntukkan yang ilham tadi, hamba-hamba Allah yang khusus, yang teguh, istiqomah, itikot, keesaannya, ketauhidannya dalam suasana kerohaniahan yang sangat-sangat berpengetahuan, ya, harus teguh kokoh. Ini membolehkan mereka membuat pertimbangan yang benar dalam dakwah nantinya. Boleh keluarlah fatwa, nggak sembarangan fatwa. Fatwa yang keluar nyontek juga, nggak perlu dikeluarin kalau di Quran ada fatwa, betul kan? Kaki mereka teguh berpijak di atas bumi, sementara hati pikiran mereka menjulang kepada ilmu ketuhanan. Nah, dengan rahmat Allah, keadaan yang seperti ini tidak bercampur dengan keraguan. Gak akan katrat khawatir. Ditempatkan di tengah-tengah hati yang meluluh. Hati yang teguh dalam suasana kedamaian, menyatu dengan bagian kalimat tauhid. La ilaha illallah. Geser sampai hu Allah. Ini kata siapa? Kata Allah. Dasarnya mana? Quran surat Ali Imran ayat 7. 7 itu amalin, menggeser tadi. Baca. Dasar.
kitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Pertanyaannya sekarang berdasarkan firman Allah itu lebih ngerti nggak maksud firman itu? Quran itu diturunkan 2, ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Kebanyakan ulama kalau ingin menjatuhkan, mentakwilkan ayat mutasyabihat, dihantamkan kepada ayat muhkamat. Padahal dia nggak ada ilmunya. Karena memaksa diri, ayat-ayat muhkamat itu tidak pakai petunjuk dari Allah melalui akal pikirannya, paham? Hati-hati menjadi tarbiyah. Dosa besar tuh. Dan ini terbaca oleh Andung. Itu paling kesel Andung kalau orang kayak gitu. Pakai mutasyabihat tapi pakai akal pikiran. Tidak bisa. Mentawil ayat mutasyabihat, iman. Iman harus kuat. Iman bukan taklid. Iman ada amalan. Apa amalannya? Mendengar kata rahasia Allah melalui ilham. Betul? Lah iyalah. Merinding nggak kata-kata itu kalau sembarangan menghantam Quran dengan ayat mutasyabih melalui ayat pikiran? Banyak yang gitu. Wallahu a'lam. Hati-hati jadi ulama. Tidak semudah apa yang dibayangkan. Sebelum antum mengamalkan, gimana menggeser jiwa ini ke rahasia lub. Betul kan? Semua yang diterangkan ini tidak taklid kan? Tidak mengada-ada. Bukan kata ulama di atasnya, bukan kata orang tarekat, tapi kata Quran. Ya? Yakin? Alhamdulillah. Jika pintu kepada ayat mutasyabihat ini terbuka, akan terbuka juga semua pintu kepada alam rahasia batin. Pasti, itu yang disebut kasyaf. Hamba Allah yang sejati berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhkan larangannya. Itu tidak memberatkan karena sudah tahu. Dia juga perlu menentang ego dirinya. Bukan dihilangkan, ditentang. Dan membendung kecenderungan jasad yang tidak sehat di alam pikiran. Asas penentangan ego terhadap agama adalah dalam bentuk khayalan, gambaran yang berujung pada kenyataan. Pada peringkat kerohaniahan, ego yang khianat itu mendorong seseorang supaya memperakui dan mengikuti sebab-sebab. Dan rangsangan yang hanya hampir dengan kebenaran itu sebenarnya bukan kebenaran yang sejati. Betul? Sering kita lupa, seolah-olah itu kebenaran sejati. Sebelum beres kepala antum, walaupun ia adalah risalah nabi, fatwa wali yang telah diubah, juga mengikuti guru yang mendapatkan salah, antum akan tahu itu. Pada peringkat makrifat kepada Allah, ego mendorong seseorang supaya memerakui kewalian dirinya. Hati-hati. Udah sampai di makrifat pun ego masih masuk.
ego kewalian timbul. Malah ego juga menyeret seseorang kepada pengakuan ketuhanannya pada dirinya. Ada? Bahayanya ada, lebih bahaya lagi. Dosa yang paling besar. Menganggap dirinya sebagai sekutu Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini diingatkan oleh Allah. Walaupun sudah sampai makrifat. Quran surat Al-Furqan ayat 43 dibaca. Udah sampai di atas juga ego. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Terangkanlah kepada aku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Coba renungkan ayat ini. Terangkan kepada aku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang menjadi ego. Ego itu biasanya adalah hawa nafsu. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Enggak. Tetapi peringkat kebenaran yang paling sejati, bukan kata Andung ini, Andung mesti jelaskan. Berbeda yang sejati. Hakikat yang sejati itu berbeda. Ego dan iblis tidak bisa sampai ke sana. Tidak akan bisa. Ego, hawa nafsu, iblis gak akan sampai ke sana. Enggak. Malah malaikat juga tidak bisa sampai ke sana. Enggak. Siapa saja kecuali Allah jika sampai ke sana terbakar. Kalau udah makrifat betul. Itu sebabnya malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW di hadapan peringkat ini. Ida takhatu khutwatan ukro fasawufa atahawalu illa Ramadan. Jika aku melangkah satu langkah lagi, aku akan terbakar menjadi abu. Malaikat aja nggak bisa. Hakikat sejati, potensinya dari manusia. Hamba Allah yang sejati bebas daripada perlawanan egonya dan iblis. Karena dia dilindungi oleh perisai. Apa itu? Perisai keikhlasan dan kesucian pada kolbunya. Yang sudah duduk pada loopnya. Itu sebabnya Allah berfirman. Shot 82, 83. Baca.
mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang muklis di antara mereka. Kecuali hamba-hambamu yang muklis. Muklis yang sudah murni, yang kalbunya sudah berada di lubuknya. Betul, sudah suci. Jadi manusia itu tidak akan bisa mencapai hakikat kecuali dia suci murni dalam konteks rohani. Karena sifat-sifat keduniaan tidak bisa mempengaruhinya. Betul kan? Sehingga hakikat terlihat tampak dalam dirinya. Ini adalah keikhlasan yang benar, yang sejati begitu ikhlas itu. Jadi ikhlas antum, saya ikhlas, tapi antum tidak ikut torekot. Tidak menanamkan pohon toibah, tidak ada nafi isbat, tidak ada abaha. Bisa enggak? Logika. Quran mau mendebat gimana? Iya kan? Ikhlas ini tidak dapat dicapai dengan pelajaran. Hanya Allah yang tanpa perantara akan mengajarinya. Dekati Allah. Udah lepas mursyid itu. Mursyid hanya menuntun sama konsep dia bisa membuka kasyaf rahasia di tengahnya. Paham ya? Bila Allah yang maha tinggi sendiri yang jadi guru, boleh antum ngomong kalau udah sampai di situ. Gurumu adalah Allah. Dia karuniakan ilmu darinya sebagaimana dia lakukan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Musa aja tunduk. Ada di Quran. Sudah sampai di sini. Kemudian dengan kesadaran, keyakinan yang diperolehnya akan sampai pada peringkat makrifatullah, insya Allah. Di mana dia mengenali Rabbnya, menyembahnya sesuai yang dia kenal, bukan sesuai asbab akal amalnya. Paham? Bukan. Makrifatullah kalau antum sudah kenal Allah. Bukan karena asbab akalnya, kepintarannya itu hanya menyetop. Harus loncat kepada yang lainnya. Betul, memang perlu akal. Perlu asbab. Tapi ada saatnya tidak bisa digunakan lagi. Orang yang sampai kepada suasana seperti ini akan memiliki penyaksian ruh suci. Tahu nama. Dan dapat melihat secara rohani kekasih Allah, wali-walinya, nabi-nabinya secara rohani. Bahkan lebih nyata dari indrawi. Bukan tidak bisa. Nabi Muhammad SAW, sahabat, wali-walinya, pewaris Nabi, itulah memahami bait. Gurunya, dia bisa berbicara dengan baginda SAW mengenai segala perkara dari awal hingga akhir. Dan semua nabi-nabi memberikan kabar gembira tentang janji, tentang pendekatan yang sampai titik makrifatullah. Karena itu Allah menggambarkan hal ini dengan firman-Nya. Ini kata Allah, An-Nisa ayat 69, baca. Bukan kata Anda, kata Quran. ومن
Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Apakah itu nanti? Tidak. Apakah mereka mati? Tidak, diberi rezeki. Ada di Quran. Kenapa kita tidak meyakini itu? Karena kita tidak mau memasukinya. Menuhankan asbab, tertutup lantung. Itu gunanya thalabul ilmi. Orang yang tidak bisa menemui pengetahuan ini merugi. Di dalam dirinya tidak akan menjadi arif. Kan sudah dijelaskan tadi. Walaupun dia membaca 1000 buku keren, sekolah sampai 10-20 tahun S3, S7, apa kek. Sulit arif itu kalau tidak melalui jalan yang sebenarnya sudah dituntun melalui ilmu Quran. Nikmat yang boleh diharapkan oleh orang yang mempelajari ilmu jahir, nikmatnya hanya surga. Di sana semua yang dapat dilihat kenyataan sifat-sifat ilahi dalam bentuk cahaya, hanya sampai situ. Tidak akan sampai bagaimana sempurnanya pengetahuan tentang perkara nyata yang boleh dilihat, diyakini sehakul yakin. Ia tidak melanjutkannya karena tidak melanjutkannya untuk memasuki kepada suasana kesucian yang mulia. Qalbun salim, bukan diceritakan dengan teori, yaitu mendekat sedekat-dekatnya dengan Allah. Karena seorang itu perlu terbang ke tempat tersebut. Dan untuk terbang perlu 2 sayap. Untuk terbang gak bisa 1 sayap. Gak bisa ilmu zahir aja. Harus sampai ke ilmu hakikat. Hamba Allah yang sejati adalah yang terbang ke sana dengan menggunakan 2 sayap. Itulah surga tertinggi, bertemu dengan Allah. Betul? Quran. Kalau hanya sebelah, betul dapat surga. Tapi titik tertingginya hanya tahu dan sifat. Bidadari. Kecil masih itu. Masih ada kesifatan materi. Itu yang antum cari. Padahal potensi sampai tingkat paling tinggi bisa. Hamba Allah yang sejati adalah yang terbang menggunakan 2 sayap keilmuan. Yaitu pengetahuan zahir juga pengetahuan ruhani batin. Tanpa itu geplek. Tidak pernah berhenti di tengah jalan. Tidak tertarik dengan apa yang ditemui dalam perjalanannya. Karena terbangnya seimbang. Betul? Ini kata siapa? Allah berfirman melalui Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Ya abdi, ida aradat taqahul ma'i al-qadasat fala tahtamu bihada alam wala bi awalin al-malaikat wala bil awalin aulia haid yumkinu antana sifati al muqaddasat. Hambaku, jika kamu ingin masuk kepada kesucian bersama denganku, jangan pedulikan dunia ini ataupun alam tinggi para malaikat. Jangan pedulikan. Tidak juga yang lebih tinggi di mana kamu boleh menerima sifat-sifatku yang suci. Itu kata Allah kepada Nabi. Dunia kebendaan ini menjadi godaan dan tipu daya setan.
kepada orang yang berilmu. Ya. Alam malaikat menjadi rangsangan kepada orang yang bermakrifat. Iya kan? Dan suasana sifat-sifat ilahi menjadi godaan kepada orang yang memiliki kesadaran terhadap hakikat. Ada godaan juga. Siapa yang berpuas hati dengan salah satu dari yang demikian itu akan terhalang antum bertemu Allah. Ada rambu juga yang membawanya hampir mendekat. Maka turun lagi. Makanya surga itu bermakomat letaknya. Jika mereka tertarik dengan godaan rangsangan tersebut, mereka akan berhenti di situ. Mereka tidak boleh maju ke depan. Nggak bisa. Mereka tidak boleh terbang lebih tinggi, walaupun tujuan mereka adalah kebersamaan dengan Pencipta. Mereka tidak lagi boleh sampai ke sana. Mereka telah terpedaya. Mereka hanya memiliki satu sayap. Orang yang mencapai kesadaran tentang hakikat yang benar, menerima rahmat karunia dari Allah, yang tidak pernah mata melihat, dan tidak pernah telinga mendengarnya, dan tidak pernah hati mengetahui namanya. Inilah surga kehampiran, keakraban dengan Allah. Di sana tidak ada mahligai permata, juga tidak ada bidadari yang cantik sebagai pasangan. Semoga manusia mengetahui nilai dirinya. Jangan diukur nilai dirinya dengan kerendahan tadi. Dan tidak berkendak, tidak menuntut apa yang tidak layak baginya. Karena Sayyidina Ali berkata, Rahimullahu wa alaika ladina araufu qadra anfusihim wa araufu tawajuna anfusihim wa hawazu asinatuhum walam yudayau awatihim wa amarahuma abdan abadan. Semoga Allah merahmati orang yang mengetahui harga dirinya, bahwa makomat kita itu tinggi, mulia, sempurna. Yang tahu menjaga diri agar berada di dalam sepadannya yang sudah diamanahkan ke antum. Yang memelihara lidahnya, yang tidak menghabiskan waktu dan umurnya di dalam sia-sia kehidupan di sini. Orang yang berilmu pasti menyadari itu. Bahwa bayi yang lahir dalam hatinya adalah pengenalan mengenai kemanusiaan yang benar. Yaitu insan yang sejati. Dia patut mendidik bayi hati. Ajarkan keesaan melalui menyadarkan tentang keesaan. Tinggalkan keduniawan, kebendaan ini yang terbilang-bilang. Cari alam kerohanian, alam rahasia, di mana tiada lain kecuali zat Allah. Dalam kenyataannya, di sana bukan tempat. Ia tidak ada permulaan, tidak ada penghujung. Bayi hati terbang melewati padang yang tiada berkesudahan tadi. Penyaksian perkara-perkara yang tidak pernah dilihat mata sebelumnya. Tiada seorang yang bisa bercerita mengenainya. Tiada yang boleh menggambarkannya. Memang gak bisa. Tempat yang menjadi rumah kediaman bagi mereka yang meninggalkan diri mereka dan menemui keesaan dengan Rabb-nya. Mereka yang memandang dengan pandangan yang sama dengan Rabb mereka, pandangan keesaan. Bila mereka menyaksikan keindahan kemuliaan Rabb-nya, mereka tidak ada sesuatu lagi yang tinggal dengan mereka. Bila dia melihat matahari, dia tidak dapat melihat yang lain. Dia juga tidak dapat melihat dirinya sendiri bila keindahan kemurahan Allah menjadi nyata. Apalagi yang tinggal dengan seseorang. Tidak ada apa-apa. Karenanya Rasulullah bersabda, yahtajul insanu ila an yulada marayataini liyashila ila alamil malakihi. Seseorang perlu dilahirkan 2 kali untuk sampai kepada alam malaikat. Kelahiran yang dimaksud adalah kelahiran perbuatan dan kelahiran rohani dari jasad. Kemungkinan yang demikian adalah ada hanya dengan yang namanya manusia.
Ini adalah keanehan rahasia manusia. Ia lahir dari percampuran pengetahuan tentang agama dan kesadaran terhadap hakikat. Sebagaimana bayi lahir hasil percampuran 2 titik air. Itu sebabnya Allah berfirman di Quran surat 76 Al-Insan ayat 2. Dibaca ikhwan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Pak, ada bocoran kemarin? Masih ada yang bertanya. Ustadz Pauji ada? Tidak hadir ya. Itulah sandarannya. Kenapa antum ditaruh di bumi? Sebab Allah ingin dikenal. Itu hadis. Tapi secara firman Al-Insan ayat 2. Udah clear ya utang andong. Ya. Nah, jangan ngeduluin dulu kalau belum sampai. Kajinya belum sampai udah ngeduluin. Ya. Nah, apabila sudah terbuka dalam nyata, maka ia menjadi mudah untuk melepas bagian yang berat dan masuk ke dalam lautan penciptaan dan menenggelamkan dirinya ke dasar hukum-hukum peraturan Allah. Insya Allah semua alam kebendaan ini hanyalah satu titik jika dibandingkan dengan alam kerohaniahan. Apabila semua ini antum bisa pahami, maka kuasa kerohaniahan dan cahaya keajaibannya yang bersifat ketuhanan, hakikat yang sebenar-benarnya akan memancar ke dalam dunia tanpa perkataan, tanpa suara. Antum akan dihargai oleh seluruh makhluk hidup. Insya Allah. Banyak maaf karena kaji ini perlu ketegasan terkait itikad. Sekali lagi banyak maaf. Andung hanya menyampaikan apa kata firman Allah. Baru bab berapa? 6. Masuk bab 7. Masih 24 bab. Siap-siap saja antum di surga. Ya. Betul? Siap-siap aja antum. Jangan mengecilkan ilmu zahir. Duduk, itu nasihatnya. Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.